Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai bersama-sama untuk mempelajari sebuah kitab yang sangat berharga, khususnya di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah asyubuhat, terutama yang berkaitan dengan bagaimana bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Di antara sebab mengapa kita ingin mempelajari kitab ini, yang pertama, ini merupakan salah satu pembahasan al-aqidah dalam kitab-kitab ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana akan disampaikan oleh pengarang, tidak ada satu kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali membahas permasalahan ini. Itu yang pertama, sebab kita mengapa mempelajari kitab ini. Yang kedua, pada saat-saat seperti ini masih banyak pro dan kontra tentang presiden kita Bapak Jokowi hafizallahu taala. Antara mereka-mereka yang sakit hati dan mereka-mereka yang betul-betul di atas hawa. Kemudian yang ketiga, mengapa kita membahas masalah ini? Karena mulai banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dahulunya tidak pernah dikenal dalam dakwah salafiyah, terutama di negeri kita ini. Namun mungkin dengan adanya media sosial dan seterusnya, mulai pemikiran-pemikiran kelompok-kelompok khawarij, kelompok al-harakiyin, takfiriyin menyelinap di barisan orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ataupun sebagai as-salafiyin. Bahkan sangat disayangkan, bahkan sebagian dai-dai yang mengatakan dirinya sebagai dai Ahlussunnah wal Jamaah terkadang masih belum paham tentang hal seperti ini. Masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang menyikapi pemimpin kaum muslimin. Atau mungkin bisa kita istilahkan ada krisis manhaj dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin yang menimpa sebagian saudara-saudara kita yang katanya mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ataupun mungkin memang mereka sengaja untuk menyelinap di barisan salafiyin, menyebarkan pemikiran-pemikiran harakah, pemikiran-pemikiran al-khawarij, tanpa disadari sebagian yang masih jahil, yang masih awam tentang dakwah salafiyah termakan dengan syubhatnya, apalagi dengan label dia sebagai seorang dai salafi dan seterusnya. Maka ini yang mendorong kita untuk terus menyampaikan hal seperti ini, bukan hanya di sini, namun di beberapa tempat, karena kita melihat adanya krisis manhaj dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan juga di antara hal yang mendorong kita untuk membahas ini tidak ada garis pemisah dengan pembahasan kita kemarin tentang masalah Syiah Rafidah. Karena di antara mereka-mereka yang sangat jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok Syiah Rafidah. Mereka memiliki akidah yang dikatakan oleh para ulama tasdirus sawra, yaitu mereka ingin untuk selalu mengadakan pemberontakan di mana-mana ketika mereka sudah memiliki kesempatan dan juga kekuatan. Maka ini juga
sebagai bantahan juga kepada kelompok Syiah Rafidhah. Artinya masih ada silsilah, ada kelanjutan dari pembahasan kita kemarin yang berkaitan dengan kelompok Syiah Rafidhah yang telah dikafirkan oleh para ulama. Ini intinya itu sebagian yang memotivasi kita untuk membacakan kitab ini. Sebelum kita membahas tentang isi kitab, sebagaimana biasanya, sebagaimana kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Harus kita tahu siapa pengarang kitab tersebut. Dan ini termasuk salah satu metode Ahlussunnah wal Jamaah dalam belajar. Harus tahu siapa pengarang buku yang kita akan baca. Jangan sampai sembarangan. Jangan sampai baca kitab-kitab yang dikarang oleh kelompok Syiah Rafidhah atau oleh kelompok Khawarij. Demikian pula membaca majalah, makalah dan sebagainya, harus berhati-hati. Harus tahu dahulu siapa pengarangnya. Jangan asal mengikuti tren. Jangan asal mengatakan bestseller, yang laris dan sebagainya. Maka harus punya fondasi. Bagaimana kita milih kitab, harus tahu dahulu siapa pengarangnya. Sebagaimana kata Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama itu. Jangan sembarangan. Baik duduk di majelis ilmu, baik membaca kitab, majalah atau makalah, ataupun bahkan lebih parah lagi di internet. Jangan sembarangan mendownload ataupun mungkin mengupload dan seterusnya kitab-kitab atau makalah-makalah yang berbau kesyirikan, kebid'ahan ataupun pemikiran-pemikiran kelompok Al-Khawarij. Apalagi zaman sekarang ini harus perlu hati-hati, apalagi di media sosial ini sangat berbahaya. Kalau kita hanya dengan niat yang baik, cuma tidak tahu ilmunya, kemudian kita menyebarkan makalah-makalah atau pengumuman-pengumuman yang sangat jauh dari manhaj salafi, maka ini adalah tanggung jawab kita di hari kiamat kelak. Kalau kita ceramah, mungkin berapa orang yang kita sesatkan kalau kita sesat. Namun kalau kita sebarkan di media sosial, mungkin berapa ribu yang tersesat gara-gara kita. Naudzubillah min dzalik. Maka ini juga nasihat kepada kita semuanya. Apalagi zaman sekarang penuh dengan fitnah. Kadang sebagian kaum muslimin terlalu pede untuk mendakwakan hal-hal yang dia tidak ketahui. Asal ada label-label tertentu yang dia sukai, kemudian dia sebarkan begitu saja. Pengumuman-pengumuman, apalagi sekarang ramai katanya tentang bagaimana Syiah sudah kayaknya sudah memegang ubun-ubun kita. Kita katakan betul, kita harus waspada terhadap kelompok Syiah Rafidhah. Namun jangan sampai menakut-nakuti orang awam. Berlebih-lebihan dalam menakut-nakuti. Kita tahu kelompok Syiah Rafidhah memang berbahaya. Ulama memperingatkan kita dari bahaya Syiah Rafidhah. Kami jangan berlebih-lebihan. Segala sesuatu wasat pertengahan. Kita katakan tidak boleh kita terlalu berlebihan dalam menakut-nakuti manusia dengan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Kalaupun mereka sudah punya kekuatan, ya kita siapkan. Itu motivasi bagi kita untuk kita menyiapkan. Cuma jangan sampai menganggap bahwasanya mereka sudah memegang ubun-ubun kita, seolah-olah kita akan dibinasakan sama kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Namun intinya sekali lagi, semua harus al-wasat. Dan intinya lagi, harus kita betul-betul waspada, hati-hati dalam menimba ilmu agama atau bahkan menyebarkan ilmu yang terkadang kita nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Namun sudah ada bau-bau harokah yang menyelimat di balik barisan kelompok yang kita sangat sayangkan. Mereka menamakan diri dakwah salafiyah, akan tapi yang sudah memiliki bau-bau kelompok harokah dalam menyebarkan berita-berita dan seterusnya di media sosial. Ini yang kita sangat amat sayangkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita. Pengarang beliau bernama Asy-Syaikh Dr. Abdus Salam bin Barjaz Ali Abdul Karim. Beliau lahir pada tahun 1387 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 1387 Hijriah dari Riyadh, Saudi Arabia. Beliau banyak memiliki guru-guru ternama, di antaranya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga Asy-Syaikh Al-Ghudayyan, semuanya termasuk ulama-ulama senior di Saudi Arabia. Dan beliau banyak mulazamah kepada ulama-ulama tersebut. Dan ulama-ulama tersebut telah banyak merekomendasi beliau tentang akidah beliau, tentang ilmu beliau. Bahkan di antara pujian ulama terhadap beliau, apa yang masyhur di kalangan ulama,
dikatakan bahwasanya faqa sinnuhu atau faqa ilmu sinnahu, bahwasanya ilmunya Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam Barjas itu melebihi usianya. Artinya dengan usia yang sangat amat muda beliau, namun ilmunya sebagaimana para ulama. Itu yang menguji para ulama. Bahkan kata sebagai ulama juga, lau umira lakana ayat. Seandainya beliau itu usianya panjang, maka beliau termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katakan tadi, ilmunya beliau melebihi kapasitas usia beliau. Artinya kalau beliau berusia panjang, maka insya Allah menjadi ulama. Namun qadarullah, Allah menghendaki yang lain. Beliau meninggal dunia pada tahun 1425 Hijriah, sekitar 40 tahunan usia beliau, dengan dalam keadaan kecelakaan di antara Mekah dan Riyadh. Rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, dan buku-buku beliau sangat banyak yang sangat amat berharga bagi kaum muslimin, terutama yang kita baca sekarang ini. Itu secara singkat biografi Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim. Langsung saja kita baca mukaddimah kitab ini. Setelah beliau membawakan khutbatul hajah, ini sudah sering kita sampaikan, yaitu pembukaan khutbah yang sering kita sampaikan, innalhamdulillah, sampai 3 ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini merupakan khutbah yang Rasulullah SAW, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, sering memulai khutbah beliau dengan hal tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam Sunan Abi Dawud, karena Rasulullah SAW yu'allimuna khutbatal hajah fin nikahi wa ghairihi. Dahulu Rasulullah SAW memulai khutbah-khutbah beliau, kajian-kajian beliau dengan khutbatul hajah pada acara pernikahan atau selain pernikahan. Jadi termasuk sunnah Rasulullah kalau kita ingatkan adalah membaca khutbatul al-hajah. Demikian pula pada khutbatul Id, khutbatul Idul Adha, Idul Fitri, beliau selalu memulai dengan khutbatul hajah ini. Demikian pula sebagai ulama menjadikannya sebagai mukaddimah pembukaan kitab-kitab mereka. Meskipun itu hukumnya tidak wajib, hukumnya mustahab. Namun kewajiban kita selalu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, fahadi risalatun wajizatun. Ini adalah sebuah risalah, kitab yang sangat amat singkat, tidak panjang lebar, mabniyatun ala nusus syar'iyyah. Semua isinya berdasarkan dalil-dalil nas, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, seperti yang akan kita lewati nanti. Muayyadatun bil asari salafiyah, dan didukung oleh asar, ucapan-ucapan para ulama salaf. Tasrahu syai'an mimma yanbaghi an ya'rifahul muslim an ahkami mu'amalati ulati amril muslimin fi kulli zamanin wa makanin. Semuanya itu dalil-dalil tersebut menjelaskan tentang apa yang harus diketahui oleh setiap muslim dari masalah bagaimana bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin di setiap waktu dan setiap tempat. Jadi ini termasuk salah satu ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama termasuk yang diwajibkan bagi setiap muslim. Kata Imam Ahmad, yang diwajibkan adalah yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Di antaranya apa? Wajib bagi kita untuk bagaimana bersikap yang bijak, yang baik terhadap pemimpin kaum muslimin. Apalagi sudah dijelaskan ada dalil-dalilnya di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita untuk memahaminya. Inilah ilmu agama, bukan hanya berkaitan dengan masalah sholat, puasa, zakat dan sebagainya, namun lebih luas dari itu. Di antaranya bagaimana bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Apalagi Islam, agama yang sempurna, semua pembahasan yang dibutuhkan oleh umat demi kemaslahatan mereka itu telah dijelaskan oleh al-Islam. Jangankan masalah yang besar seperti ini berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, berkaitan dengan masalah qadul hajah, buang hajat saja Islam telah menjelaskan dengan sedetail-detailnya, apalagi masalah yang lebih besar dari itu. Maka lebih dijelaskan lagi oleh al-Islam. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mempelajari. Ini yang harus betul-betul kita yakinkan dalam diri kita. Ini termasuk pembahasan ilmu agama, bahkan pembahasan masalah al-aqidah yang wajib untuk kita memahami dan meyakininya.
Kemudian kata beliau, katabtuha bara'atan lidhimmah. Aku tulis buku ini, risalah ini untuk kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, untuk melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita di sini ingin menyampaikan hal ini untuk kita melepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sudah menyampaikan wa ma alaina illa al-balagh wa nusalil ummah, tidak lain kecuali sekedar memberikan nasihat, nusalil ummah. Ad-dinu an-nasihat. Apalagi sekali lagi pada zaman sekarang ini pembahasan ini sangat amat jarang disampaikan. Ya, tidak banyak dai-dai atau para ustaz menyampaikan hal seperti ini. Dikarenakan kebanyakan dari mereka kurang memahami atau memahami, namun mereka masih sungkan-sungkan menjelaskan hal seperti ini, atau sudah terkena arus dari pemikiran-pemikiran kelompok Khawarij ataupun kelompok-kelompok al-harafiyin. Maka pada zaman sekarang harus betul-betul kita waspada. Tidak semua yang belebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah atau sejenisnya langsung kita terima begitu saja. Kita lihat pemikirannya. Id qara'aitu hajatan nasi fi hadhil azman ila ma'rifati tilkal ahkam wal ittila 'alaiha. Kama kata beliau, aku beranggapan bahwasanya pada saat-saat seperti ini pada tahun 1415 Hijriah, kurang lebih 20 tahun yang lalu beliau tulis buku ini. Kata beliau, pada zaman itu sangat amat dibutuhkan oleh manusia pembahasan seperti ini, apalagi pada saat-saat seperti sekarang ini, zaman fitan. Banyak manusia yang tertipu dengan slogan-slogan kaum Syiah Rafidhah atau kaum Khawarij. Seperti yang kita sampaikan pada pembahasan kelompok Syiah Rafidhah di negeri Yaman misalnya, Abu Malik Al-Houthi qatalahullah, tokohnya kelompok Syiah Al-Houthiyin, ketika dia mau mengerahkan massa, mengerahkan rakyat Yaman untuk mengkudeta, untuk menguasai Son'a, ibu kota Yaman. Dia berkhutbah, khutbahnya Masya Allah sangat amat indah, menggiurkan. Ingin untuk mengadakan reformasi, masalah ekonomi dan sebagainya. Namun di balik itu kaum muslimin tidak tahu bahwasanya dia memiliki racun untuk menguasai negeri Yaman dan dijadikan sebagai negara Syiah Arabia. Namun dengan label reformasi dan seterusnya. Namun kaum muslimin karena kejahilan mereka di sana, mereka ikut arus kelompok Syiah Al-Houtsiyin, sehingga mereka pun bisa menguasai ibu kota Yaman pada waktu itu. Maka ini sekali lagi betul-betul kaum muslimin butuh pembahasan seperti ini agar mereka tidak tertipu oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan, apalagi yang haus kekuasaan dan seterusnya. Jangan sampai terulang kembali peristiwa yang terjadi pada Al-Khalifah Rasyid bin Nurain Utsman bin Affan, terjadinya kudeta terhadap beliau yang dipelopori oleh nenek moyangnya kelompok Syiah Rafidhah, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Maka betul-betul diwaspadai. Makanya Syekh mengatakan di sini pada zaman seperti ini butuh kaum muslimin terutama untuk memahami pembahasan seperti ini. Imma litadzkir biha, kita sampaikan ini semuanya untuk mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Aw li ta'allumiha, untuk kita mempelajarinya. Meskipun kita yakini pasti akan ada pro dan kontra. Tidak akan ada semua orang pro dengan kita, namun wa ma alaina illa al-bala. La yuhimmuna, tidak perlu untuk kita risah, kita galau gara-gara banyak orang yang kontra dengan kita. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, qulil haqqa sumamshi, katakan yang benar, jalan sudah. La taltafit yamin wala shimalan, jangan noleh kanan kiri, sudah lurus. Ikuti al-haq wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Ini yang harus betul-betul kita yakinkan dalam diri kita. Meskipun harus melawan arus, tidak ada masalah. Yang penting kita alal haq. Sekali lagi, ini harus betul-betul kita yakinkan dalam diri kita. Kata beliau, fa inna nisyana awil jahla biha min a'dhamil abwab allati tarju syurur ilal muslimin minha. Kalau kaum muslimin jahil terhadap masalah ini atau melupakan masalah ini, atau mungkin naudzubillah min dzalik, tidak mau menerima pembahasan hal seperti ini yang telah disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini termasuk salah satu pintu terbesar masuknya segala bentuk kejelekan, keburukan kepada kaum muslim. Dan ini sudah terjadi. Kalau dalam istilah bahasa Arab ada istilah Arabi al-Arabi.
yaitu banyaknya reformasi di negara Arab, di Libya, di Tunisia pertama kali, kemudian di Mesir. Tiga-tiga negara ini merupakan negara kaum muslimin sampai detik ini belum merasakan keamanan sebagaimana sebelum adanya kudeta yang dilakukan oleh sebagian para provokator. Namun inilah yang terjadi karena kejadian kaum muslimin, mereka melaksanakan kudeta dan sebagainya terhadap pemimpin kaum muslimin, maka berakibat lebih fatal daripada sebelumnya. Maka kewajiban kita wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya'rifu hadza man nadhara fit tawarikh wasiyar. Kita melihat bagaimana dampak negatif yang luar biasa dahsyatnya yang menimpa kaum muslimin kalau mereka tidak memahami pembahasan seperti ini. Itu bagi mereka-mereka yang mau memperhatikan sejarah. Dan sekali lagi baru terjadi hal itu di sebagian negara Arab yang disilakan dengan Ar-Rabiul Arabi. Bagaimana sampai sekarang Libya masih terus bergolak, Tunisia demikian pula dengan negara Mesir dengan jatuhnya Hosni Mubarak dan sebagainya sampai detik ini masih belum aman. Wa tabara bima jaa fiha min al-ibar. As'alullah jalla wa ala an yanfa'a bihadhihi risalah wa an yaj'alaha khalisatan liwajhihi al-karim. Kata beliau, aku mohon kepada Allah jalla wa ala untuk menjadikan buku ini bermanfaat dan menjadikannya ikhlas karena wajahnya al-karim, mukharribatan ilaihi fi jannatin na'im, dan semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan bagi beliau di surganya kelak. Kemudian wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ini muqaddimah dari al-muallif. Kemudian beliau mengatakan inna sam'a wa ta'ata liulati amil muslimin aslun min usulil aqidati salafiyah. Sesungguhnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin itu termasuk aslun min usuli al-aqidah salafiyah. Termasuk salah satu prinsip-prinsip akidah as-salafiyah, akidah salafus saleh, akidah al-sunnah wal jamaah. Qalla an yakhluwa kitabun fiha min takririhi wa syarhi wa bayani. Sangat amat jarang kitab-kitab akidah yang tidak menjelaskan masalah ini. Kalau kita buka kitab Ushul Sunnah karangan Imam Ahmad rahimahullah, kita dapati pembahasan seperti ini. Kita baca kitab Syarh Sunnah karangan Imam Al-Barbahari, kita dapati pembahasan ini. Kita buka kitab Ushul Sunnah karangan Al-Imam Ibn Abi Zamanin, kita dapatkan pembahasan seperti ini. Kita buka kitab Al-Aqidah Tahawiyah, kita dapatkan pembahasan ini. Jangan jarang kitab-kitab akidah as-salafus saleh yang lepas dari pembahasan seperti ini. Rata-rata mereka pasti mencantumkan pembahasan bagaimana bersikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Karena ini masalah yang sangat besar menurut pandangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Berlainan dengan kelompok Harakah atau kelompok Al-Khawarij. Qala an yasluwa kitabun fiha min takriri wa syarhi wa bayani. Sedikit sekali kitab akidah as-salafiyah yang tidak menjelaskan perbahasan seperti ini. Wa madzaka illa li balighi ahmiyatihi wa adhimi sya'nihi. Yang demikian itu karena pentingnya dan manfaatnya. Kalau tidak dilaksanakan asam wa ta'at terhadap pemimpin kaum muslimin, seperti yang kita lihat bagaimana korban-korban akan berjatuhan dan keamanan akan terusak oleh perbuatan para provokator yang mungkin mendakwakan sebagai reformis dan seterusnya, namun pada hakikatnya mereka memiliki racun yang berbisa yang ingin untuk menghancurkan kaum muslimin. Bisam'i wa ta'ah lahum tantadimu masalih dini wa dunya ma'an. Dengan adanya kaum muslimin, manusia, rakyat mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tentunya dalam hal yang baik, yang ma'ruf, maka akan terbangun kebaikan dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Dan itu pun yang kita rasakan sekarang ini di negeri kita ini. Setelah adanya reformasi yang dilakukan oleh sebagian orang yang tamak kepada kedudukan, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kedudukan padanya, padahal dia mencita-citakan untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Setelah adanya reformasi, apakah selesai korupsi? Dulu katanya reformasi untuk mengkikis habis korupsi, namun tetap korupsi ada di mana-mana. Bahkan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Demikian pula kelompok-kelompok yang batil semakin merajalela.
Dulu sebelum reformasi, kelompok Syiah Rafidhah, kelompok Khawarij, mereka dipendam di bawah tanah. Namun sekarang mereka merajalela di mana-mana. Ini akibat reformasi. Tanpa disadari, kaum muslimin mereka harus menelan racun mereka sendiri yang tidak mereka sadari bahwasanya mereka ketika mengadakan reformasi melengsarkan presiden pada waktu itu, mereka telah merusak agama mereka, merusak negeri mereka sendiri. Makanya para ulama nanti akan kita sampaikan pemberontakan atau apa yang dinamakan reformasi dan sebagainya itu lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya. Makanya para ulama sepakat untuk mengharamkan kudeta terhadap pemimpin al-muslim. Bagaimana keadaannya? Wa bil iftiyat alaihim qawlan aw fi'lan fasadud dini wa dunya. Menyimpang dari pembahasan ini atau memberontak terhadap mereka baik secara ucapan atau perbuatan itu akan menimbulkan kerusakan agama dan kerusakan dalam urusan dunia dan akhirat akan hancur kalau kaum muslimin tidak menerapkan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Wa qad ulima bid-darurati min dinil Islam annahu la dina illa bi jamaah. Padahal sudah dimaklumi dari agama kita ini bahwasanya tidak ada agama kecuali bil jamaah, yaitu akan adanya pemimpin kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin, menaungi kaum muslimin. Wala jama'ata illa bi imamah, dan tidak ada jamaah yaitu kepemimpinan tanpa adanya pemimpin tersebut. Namun ini perlu kita luruskan juga, ucapan seperti ini banyak dipakai oleh kelompok-kelompok sesat untuk melegalkan kesesatan mereka, untuk menarik umat kepada jamaah mereka. Mereka menarik kata-kata jamaah dengan mengatakan maksudnya jamaah mereka. Padahal kata-kata al-jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin, bukan kelompok-kelompok kaum muslimin. Sebagaimana kelompok LGI, mereka memakai kata-kata ini untuk menggait anak buah mereka, untuk mereka doktrin agar tidak boleh keluar dari jamaah mereka. Kemudian mereka mengatakan wala imama illa bisam'in wala ta'ah. Tidak ada kepemimpinan kecuali dengan adanya mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ini semuanya berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, bukan berkaitan dengan kepala, ketua atau pemimpin jamaah pengajian atau jamaah-jamaah kaum muslimin. Yaqulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala fil umara. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan tentang tugas para pemimpin kaum muslimin. Hum yaluna min umurina khamsan. Mereka pemimpin itu mengurusi 5 urusan kita. Yang pertama al-jum'ah, urusan salat Jumat. Wal jamaah, masalah jamaah yaitu kaum muslimin. Wal id, salat id, Wal suhur, masalah perbatasan dengan negara kafir. Wal hudud, masalah hukum-hukum yang diterapkan kepada pelaku dosa-dosa besar, seperti orang itu mencuri potong tangannya kalau memang sesuai dengan syaratnya. Kisos bagi yang membunuh orang mukmin dengan sengaja misalnya. Ini merupakan tugasnya pemimpin kaum muslimin. Saya ulangi lagi, masalah urusan salat Jumat dan salat berjamaah. Demikian pula mengurusi jamaah kaum muslimin. Salatul Id. Ini semuanya membantah kelompok atau sebagian ormas yang mereka ingin mengurusi apa? Mengambil alih tugas pemimpin kaum muslimin. Urusan salat Id itu urusannya pemimpin kaum muslimin, bukan urusannya ormas atau partai atau yang lainnya. Menentukan salat Id ini adalah urusannya pemimpin kaum muslimin. Seperti yang akan kita sampaikan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu menyatakan salat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin, bukan bersama partai atau bersama ormas kaum muslimin. Demikian pula al-hudud, masalah rajam, potong tangan dan sebagainya, ini juga tugasnya pemimpin kaum muslimin, tidak bisa diambil alih oleh kepala pengajian atau ketua pengajian atau ustaz dan sebagainya. Ini adalah urusannya pemimpin kaum muslimin. Wallahi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wallahi la yastaqimu din illa bihim. Demi Allah, tidak akan tegak agama ini kecuali dengan adanya mereka pemimpin kaum muslimin tersebut. Wa in jaru wa zalamu, meskipun mereka itu berbuat curang, berbuat zalim. Ini yang sering ditegaskan oleh para ulama.
Meskipun pemimpin muslim itu sangat amat zalim, tidak boleh dikudeta. Haram mengkudeta mereka, haram untuk mencaci maki mereka, haram untuk melaknat mereka. Nanti akan disampaikan kewajiban kaum muslimin bersabar terhadap pemimpin tersebut. Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat di antara pemimpinnya apa yang dia tidak sukai, maka bersabarlah. Apalagi kita kaum muslimin, ya, perlu untuk kita yakini sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Masalah kebijakan pemerintahan, siapa Anda kok mengurusi masalah kebijakan pemerintah? Ngurusi rumah tangga saja belum beres, mengurusi urusan tijarah belum beres, utang masih banyak, bergendayangan di mana-mana. Ngurusi apa? Urusan-urusan yang akal kita, pikiran kita ya akan sanggup. Dan 1000 kali kita berkomentar di majlis-majlis dan seterusnya, apa manfaatnya? Pendapat kita juga tidak didasari oleh ilmu, hanya sekedar apa? Asbun saja. Maka sekali lagi perlu untuk kita mengoreksi diri kita. Hasib anfusakum qabla an tuhasabu. Seseorang harus tahu dirinya, harus terlalu bercermin. Siapa dia? Kalau memang itu bukan urusannya, tidak usah untuk dia apa? Mengurusi min husni sayma intarku ma la ya'ni. Ini sekali lagi wallahi la yastaqimu din illa bihi wa in jaru wa dhalam. Agama tidak akan tegak kecuali dengan mereka betul-betul merapat kepada barisan para pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Wa in jaru wa dhalam, meskipun mereka berbuat zalim bagaimanapun harus dihormati, harus kita bersabar, harus ada wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr fil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wallahi lamma yuslihallahu bihim aktsar mimma yufsidun. Demi Allah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, apa yang Allah jadikan kebaikan dalam diri mereka itu lebih banyak daripada kerusakan yang ada dalam diri mereka. Kalau kita mau objektif saja sudah. Bapak presiden kita, bapak pembangunan, yang itu betul-betul bima'al kalimah, betul-betul beliau bapak pembangunan, bapak Soeharto misalnya. Setelah ketika beliau masih memimpin negeri kita ini, kita lihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang sangat amat banyak. Betul-betul apa bapak pembangunan sampai sekarang pun apa? Piye kabari? Enak zamanku toh, kan begitu. Ini kalau orang itu objektif, dia akan tahu. Sebagaimana kita rasakan sendiri, yang mungkin sudah usia 50 tahun, insya Allah lebih tahu lagi. Pada waktu zaman beliau tidak ada demonstrasi di mana-mana. Betul nggak Pak? Merasakan pada tahun 80-an ada nggak demonstrasi di Darmo sana atau di Surabaya sinilah? Apa aja? Tenang. Bahkan kita masih ingat ucapan orang tua kita dulu ketika lihat dunia dalam berita, bagaimana setiap hari demonstrasi kacau balau di negara barat sana. Namun orang tua bilang alhamdulillah negara kita aman. Pada tahun berapa? Namun sekarang ketika melihat bagaimana demonstrasi di mana-mana, naudzubillah min dzalik, itu kita bisa rasakan bagaimana akibat daripada reformasi alias menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dalam masalah hal seperti ini. Kalau dahulu dikatakan ada korupsi, apa sekarang sudah selesai korupsi? Kita katakan tidak apa? Menutup mata. Dahulu banyak kemungkaran, dahulu banyak korupsi, namun sekarang lebih dahsyat lagi. Banyak apa? Garis-garis yang bertebaran di mana-mana. Ini intinya apa? Sungguh benar kata para ulama salaf dahulu, kebaikan mereka itu lebih banyak sebetulnya daripada apa? Kerusakan mereka atau kezaliman yang mereka perbuat. Makanya Islam selalu membawa kaidah harus kita lebih mendahulukan kebaikan yang banyak daripada apa? Kerusakan atau meminimalkan kerusakan tersebut. Ma'anna ta'ata wallahi la ghibtatun wa anna furqatahum la kufrun. Taat kepada mereka dengan Allah merupakan suatu yang betul-betul diharapkan, dan menyelisih mereka itu bisa kufur. Kata pentahqiq di sini, kufur artinya kufrun duna kufrin. Artinya itu adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, bahwasanya Islam sangat memperhatikan masalah bagaimana kita bersikap yang bijak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, wa dzukra as-sultan 'inda Abil Aliyah.
Faqala ma yuslihullahu bihim aktsar mimma yufsidun. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah mengatakan, apa yang Allah jadikan kebaikan lewat tangan mereka itu lebih banyak daripada apa yang mereka rusak. Ini sekali lagi harus kita yakinkan dalam diri kita, bagaimanapun kezaliman pemimpin kaum muslimin itu masih akan banyak kebaikannya. Apalagi dibandingkan dengan adanya pertumpahan darah dan sebagainya. Laqad kana salafus salih ridwanullah alaihim yuluna hadzal amra ihtimaman khasan. Oleh karena itu semuanya lah para ulama salaf terdahulu sangat amat memperhatikan pembahasan ini. Kalau kita mengaku sebagai pengikut salafus salih, pengikut para ulama-ulama salaf, sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka kewajiban kita juga memperhatikan masalah ini. Jangan kita lupakan, jangan kita pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura kita lupa dengan pembahasan seperti ini. Apalagi di zaman seperti ini, jikalau banyak orang yang pro kontra dengan presiden kita dan sebagainya. Kewajiban kita untuk apa? Mengembalikan umat kepada pemahaman para as-salafus salih. La siyama inda zuhuri bawadil fitnah. Terlebih lagi ketika munculnya benih-benih fitnah. Kalau kelompok Khawarij, kelompok Harakah, kita tidak heran kalau mereka kerjaannya mendemo, kerjaannya ingin mengkudeta, kerjaannya ingin melengsarkan, kerjaannya mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Memang itulah akidah mereka, akidahnya kelompok al-bid'ah. Namun yang kita sayangkan, hal itu menyelinap di barisan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut as-salafus salih, padahal salafus salih berlepas diri daripada pemikiran-pemikiran tersebut. Ini kita sayangkan muncul di tengah-tengah mereka-mereka yang mengaku sebagai pengibar bendera dakwah salafiyah. Maka wajib untuk kita apa? Waspada dan berhati-hati. Kata beliau, la siyama inda dhurin bawadil fitnah. Terlebih lagi ketika muncul benih-benih fitnah yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi pemimpin kaum muslimin. Bahkan sering kita sampaikan pengalaman pribadi, ada sebagian mereka yang termasuk penulis yang sangat produktif membantah kelompok-kelompok ahli bid'ah, cuma sayangkan dia masih bergabung dengan kelompok Harakah, bergabung dengan kelompok Khawarij, dan dia masih sering menulis makalah-makalah yang mengkritik habis pemimpin kaum muslimin di dunia maya. Sempat kita nasihati, sempat kita ajak dialog, namun tetap bersikeras mengatakan itu semuanya dibolehkan, mengkritik, mencela pemimpin di hadapan umum, itu semuanya dibolehkan demi umat agar tahu bagaimana kesalahan-kesalahan pemimpin tersebut. Naudzubillah min dzalik, padahal seorang tokoh, dia seorang ustadz, dia seorang dai yang terkenal, yang produktif kitab, menulis kitab-kitab, namun pemikirannya masih memiliki pemikiran kelompok al-Khawarij. Naudzubillah min dzalik. Maka ini sebenarnya yang terus mendorong kita untuk ingin menyampaikan masalah seperti ini. Karena munculnya benih-benih fitnah, yaitu pemikiran-pemikiran yang dulu sangat amat jauh dari para pengibar dakwah salafiyah, namun sekarang sudah mulai bermunculan. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ini termasuk yang memotivasi kita membacakan buku ini. Nadaran lima yatarattab 'ala al-jahli bihi aw ighfalihi min al-fasadil arid fil ibad wal bilad. Kenapa salafus saleh mereka sangat amat memperhatikan pembahasan ini? Dikarenakan kalau umat jahil, umat lalai, maka akan terjadi kerusakan yang sangat parah di negara maupun di dalam masyarakat kaum muslimin. Wal udul an sabil huda war rasyad, maka akan mereka menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan petunjuk. Kemudian kata beliau, wa ihtimamu salaf bi hadzal amr tahmiluhu suwarun katsiratun nukilat ilaina anhum. Di antara bukti bagaimana para salafus saleh mereka sangat amat antusias untuk memperhatikan, membahas masalah ini buktinya sangat banyak, gambaran-gambarannya sangat banyak. Aktasiru ala suwarin minha. Aku cukupkan dengan beberapa bukti atau gambaran saja. Yang pertama, as-suratul ula at-tahdziru minal khuruji alaihi. Yang pertama, bagaimana dahulu para salafus saleh sangat amat memperingatkan umat jangan sampai melengsarkan, mengkudeta, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Bagaimanapun kezaliman mereka. Ini sekali lagi para ulama salaf dahulu dalam kitab-kitab akidah tidak pernah mereka
melepaskan dari pembahasan diharamkan, dilarang mengkudeta, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam syarah kitab Syarh Sunnah Lil Barbahari, beliau mengatakan al-khuruj, keluar dari kepemimpinan kaum muslimin itu ada dua bentuknya. Ada bil qauli wa bil fi'li. Kalau dengan al-fi'l, dengan perbuatan, yaitu dengan menghunuskan senjata, menumpahkan darah untuk melengsarkan pemimpin kaum muslimin. Ini bil fi'li. Ada pula bil qaul, yaitu apa? Memerintahkan umat untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Jadi harus diyakini ada dua bentuk al-khuruj al-hukam, entah bil fi'li atau bil qauli. Di antara contoh bagaimana ulama salaf dahulu mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari memberontak, yaitu yang dilakukan oleh Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Maqama bihi Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahlussunnah rahimahullah taala, haitsu kana misalan li sunnah fi mu'amatil wula. Yaitu apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah, yang beliau termasuk suri teladan bagi kaum muslimin dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dalam masalah apa bermuamalah dengan penguasa kaum muslimin. Kata beliau, falaqad tabanna al-ulat fi zamanihi ahad al-madhaib al-fikriyah as-sayyi'ah. Pada waktu zamannya Imam Ahmad rahimahullah, pemimpinnya, khalifahnya, terutama al-khalifah al-Ma'mun, memiliki atau berpegang dengan salah satu ajaran sesat, yaitu kelompok al-Mu'tazilah al-Jahmiyah. Wa hamalun nas alaihi bil quwwati was-sayf. Mereka memaksa manusia, rakyat, untuk apa? Mengikuti ajaran mereka. Sudah azan? Masih lama. Al-Khalifah pada waktu itu memiliki keyakinan yang kufur, yaitu Al-Quran makhluk. Yang sepakat harusnya mengatakan Al-Quran kalam Allah, laysa bimakhluqin. Man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana beliau bersikap terhadap pemimpin yang memiliki keyakinan seperti itu. Bagaimana beliau bersikap yang sangat amat bijak. Tidak pernah beliau mencaci maki, tidak pernah beliau mengarahkan umat untuk demonstrasi atau mengarahkan umat untuk kudeta. Padahal ucapannya apa? Kalau kita bandingkan dengan pemimpin yang ada sekarang ini, masih lebih mending. Tidak ada keyakinan seperti itu. Bahkan Al-Khalifah Al-Ma'mun bukan hanya sekedar berkeyakinan, namun memaksa semua rakyatnya untuk berakidah seperti itu. Ini apa? Menunjukkan masih mending. Pemimpin kita bagaimanapun kezalimannya, bagaimanapun kebijakannya. Ini sekali lagi yang dicontohkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, pemimpin pada waktu itu memiliki keyakinan yang kufur, namun Imam Ahmad tidak mengkafirkannya. Dan Imam Ahmad tetap mendoakan beliau, dan tetap menghormati Al-Khalifah pada waktu itu. Wa amalun nas alaihi bil quwwati was-sayf. Padahal pemimpin-pemimpin pada waktu itu memaksa orang menjadikan hal ini sebagaimana undang-undang. Keyakinan mereka jadikan sebagai undang-undang. Memaksa rakyat untuk mengikutinya. Bahkan banyak terbunuh di antara para ulama dikarenakan apa? Tidak mengikuti keyakinan mereka. Zalim, kufur keyakinannya, namun tidak dikafirkan, tidak diengserkan, tidak dikudeta. Ini sekali lagi kalau kita mau mengikuti jejak ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini berkaitan dengan kelompok Khawarij atau berkaitan dengan kelompok Harokah. Wa uhriqat dima'u jammin ghafirin minal ulama bisa bidzalik. Banyak ulama-ulama yang terbunuh karena apa? Undang-undang yang dilaksanakan oleh pemimpin pada waktu itu. Tidak mau mereka mengikuti keyakinan tersebut, maka dibunuh, dipenjara, sampai disiksa, bahkan terbunuh. Tinggal dua saja yang bertahan pada waktu itu, yaitu Al-Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh rahimahullah ta'ala. Sampai diceritakan beliau ketika dipaksa tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian Al-Khalifah pada waktu itu Al-Ma'mun ingin untuk bertemu dengan Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Imam Ahmad untuk tidak bertemu dengan Al-Khalifah Al-Ma'mun pada waktu itu. Beliau berdoa jangan sampai beliau melihat Ma'mun atau Ma'mun melihat beliau, dan Allah pun mengabulkan doa beliau, sehingga ketika beliau mau dibawa ke Al-Khalifah di tengah perjalanan Al-Khalifah meninggal dunia.
Ini sekali lagi bagaimana sikap Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa furidal qaul bi khalqil Qur'anil Karim 'alal ummah. Ya, pada waktu itu undang-undang negara mengatakan wajib semua rakyat mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Wa qurrira dzalika fi katatibi sibyan, bahkan dijadikan sebagai kurikulum ilmu agama atau pelajaran agama pada waktu itu diajarkan di sekolah-sekolah agama. Ila ghadzalik min at-tamati wal adhaim. Ya, banyak musibah bencana yang terjadi pada zaman Imam Ahmad rahimahullah taala. Wa ma dzalika kulli fal Imam Ahmad la yanzi'u hawa. Meskipun demikian, Imam Ahmad rahimahullah tidak terbawa oleh hawa nafsu. Wala tastajisuhu al-awatifu. Beliau tidak terbawa oleh arus perasaan beliau. Kalau secara perasaan kita, kalau kita nggak suka dengan pemain sebagainya, itu tuh kita komentar, kita mencaci maki, mendoakan ini kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Memang enak rasanya, plong kalau kita sudah namun tidak tahu bahwasanya dosa yang menunggu kita di akhirat kelak. Naudzubillah min dzalik, dan juga kerusakan yang akan terjadi jika kaum muslimin tidak memahami masalah ini dengan benar. Bal sabat ala sunnah, bahkan Imam Ahmad tetap tegar di atas sunnah meskipun nyawa taruhannya. Li'anna khairul wa ahda, karena beliau tahu inilah petunjuk yang benar, inilah sunnahnya Rasulullah SAW bersabar menghadapi pemimpin yang zalim meskipun memiliki keyakinan yang kufur, meskipun undang-undangnya tidak dengan syariat Islam. Fa amara bi ta'ati walil amr, tetap beliau Imam Ahmad memerintahkan rakyat untuk mentaati pemimpin kaum muslimin tentunya dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini kita sampaikan bahwa saya bukan secara mutlak kita wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin, namun dalam hal yang ma'ruf saja. Wa jamal amalai, beliau tidak pernah mengumpulkan massa untuk mengkudeta atau mendemonstrasi pemimpin pada waktu itu. Wa waqafa kal jabal syamikh fi wajhi man arada mukhalafatal manhajin nabawi wasiyal as-salafiyah. Bahkan beliau tegar, kokoh sebagaimana gunung yang kokoh untuk menghadapi orang-orang yang menyimpang dari jalan dakwah as-salafiyah. Beliau banyak mengingatkan umat jangan sampai mengkudeta. Beliau menasihati mereka-mereka yang mau mengkudeta pemimpin tersebut. Inilah Imam Ahmad rahimahullah taala, padahal beliau menjadi korban undang-undang negara pada waktu itu. Bahkan beliau dipenjara, disiksa. Namun beliau tetap ikut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insiyaqan wara al-awatif al-mujarrada an quyudil kitab wa sunnah. Beliau menghadapi mereka-mereka yang hanya mengikuti perasaan saja, tanpa mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awil mazahib as-sauriyah al-fasidah. Beliau membantah, mengingatkan orang-orang yang mengikuti ajaran kelompok Khawarij yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Sudah 2 menit, nanggung 2 menit. Baik, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku qouli hada wa aku da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.